Anda bisa pakai baju sebebas-bebasnya. Maksud saya bebas bukan berarti nggak pakai baju boleh, bukan begitu. Tapi Anda bisa memakai baju dan kita bisa melihat bagaimana cerita tentang teman-teman yang pakai jilbab gitu. 40 tahun yang lalu Anda tidak akan mendapatkan itu. Dan cerita ini masih sama seperti cerita 40 tahun di Indonesia, seperti yang terjadi di India sekarang. Ada pembatasan pakai baju, gitu ya. Banyak sekali pembatasan. Kalau Anda pergi ke Thailand, Anda tidak mudah ngomong bebas seperti ini. Anda tidak akan gampang mencaci maki orang atau pejabat publik. Itu tidak boleh. Ya. Tapi sekarang Anda berada di dalam dunia yang kayaknya apa saja boleh kita lakukan kan? Di media massa kita boleh ngomong apa saja, kita bisa melihat perdebatan di mana-mana, di televisi, di Metro TV, di TV One dan seterusnya kita bisa lihat orang ngomong dengan sesuka hatinya gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa situasi ini bukan sekali jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sadar atau tidak, hak perempuan untuk pergi ke TPS itu belum berumur 100 tahun. Mungkin Amerika ya yang paling gencar mempromosikan soal hak individual, hak memilih. Mereka baru belakangan mengakui perempuan boleh pergi ke TPS dan memutuskan mereka harus memilih siapa. Belum lama. Di negara-negara lain, perempuan tidak akan mendapatkan kebebasan seperti ini. Jadi yang mau saya bilang adalah situasi yang sekarang kita rasakan dan kita nikmati ini itu bukan perjuangan satu malam. Nggak mungkin kayak Bandung Bondowoso yang bangun candi Prambanan satu malam. Bukan begitu. Ini adalah perjuangan rakyat yang berpuluh-puluh tahun. Kita itu majunya satu inci. Nah, kalau sekarang teman-teman melihat perdebatannya nggak karu-karuan di media massa, kan pusing ya. Ini si A bilang begini, si B bilang begitu, si A mencaci si B mengeser berita-berita yang nggak jelas gitu ya. Ini adalah situasi yang kalau kita bilang kita semua sedang krisis sebetulnya. Tapi jangan bayangkan krisis itu seperti 98. Krisis itu terjadi karena sekarang ini kita sedang berada di dalam masa yang disebut dengan mendefinisikan ulang demokrasi kita. Jadi kalau kita cerita demokrasi itu bukan kayak di buku-buku. Demokrasi adalah apa? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, selesai. Itu kan di buku, nggak sampai satu kalimat ya. Tapi itu sebetulnya demokrasi ini harus didefinisikan terus-menerus, harus diperjuangkan terus-menerus. Dan kita tahu Indonesia ini tidak mungkin menjadi negara, tidak mungkin menjadi tempat di mana kita bisa bersatu kalau tidak ada perjuangan demokrasi. Jadi dari yang melakukan perjuangan demokrasi paling utama adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena mereka belum terbebani oleh pemikiran yang sulit, rumit-rumit. Belum ngomongin soal biaya sekolah anak, BPJS dan seterusnya. Anda punya waktu banyak sekali untuk berpikir. Anda punya punya kebebasan yang jauh lebih besar daripada orang-orang tua seperti kami ini yang sudah mulai banyak sekali ubannya gitu ya. Karena itu semua perubahan demokrasi pasti dimulai dari anak muda gitu. Asalkan anak mudanya mau berpikir. Masalahnya anak mudanya sudah mulai dininabobokan oleh media sosial gitu ya, oleh viralisme. Sekarang ideologi kita itu kan viralisme ya. Semua ingin menjadi yang terviral di antara yang lain. Dan viralnya itu di media sosial. Dan itu bisa diukur dengan jumlah like, dengan jumlah dan seterusnya gitu. Tapi teman-teman, saya kenapa demokrasi kita ini harus didefinisikan ulang? Dan apa kira-kira yang membuat demokrasi ini harus didefinisikan ulang? Yang pertama, demokrasi itu akan diancam oleh situasi di mana negaranya terlalu kuat. Itu adalah ancaman demokrasi yang pertama. Ya. Negara yang terlalu kuat itu seperti apa?
negara yang terlalu kuat itu salah satu cirinya adalah ketika suara-suara kritis dari anak-anak muda, kelompok-kelompok oposisi itu dibingkai sebagai musuh negara. Ya, yang belakangan kita tahu ya bagaimana suara akademisi dibilang apa? Partisan kan? Dibilang itu artinya apa partisan itu? Itu tidak mewakili suara kita semua. Mau bilang begitu ya. Yang pertama, dia sudah disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Itu terjadi bukan hanya sekarang, di rezim-rezim sebelumnya juga demikian. Bahkan mungkin nanti juga akan muncul yang seperti itu. Pasti kita akan dibingkai dengan mengatakan kamu itu kelompok partisan. Kalau anak-anak mahasiswa seperti tadi dibilang yang nakal dan seterusnya, kalian ini susah sekali diatur gitu. Dan yang mengatakan begitu pasti juga adalah kekuasaan yang sedang terancam. Teman-teman tahu, sekarang ada banyak sekali undang-undang yang diciptakan untuk membungkam suara kritis. Yang disebut dengan undang-undang apa, teman-teman? ITE. Anda akan mudah sekali dibilang sebagai apa? Mencemarkan nama baik. Gitu. Meskipun banyak protes terhadap itu semua, tapi kan undang-undang itu tetap lolos ya. Kan kita jadi susah untuk membedakan Anda bicara begitu sebagai pejabat publik atau sebagai pribadi. Itu kan? Kalau Anda sebagai pejabat publik, undang-undang itu tidak bisa diberlakukan karena Anda berada di dalam tempat di mana Anda mengurus publik. Publik itu siapa? Kita semua. Urusan kita semua ada di tangan Anda. Yang saya kritik adalah cara Anda mengelola semua ini. Tapi kemudian yang dilakukan apa? Membuat perangkat hukum untuk membingkai kelompok ini sebagai musuh negara. Itu adalah ciri pertama kalau negaranya terlalu kuat. Dan ini selalu menjadi problem demokrasi. Apakah itu hanya di Indonesia? Bukan, itu ada di semua tempat. Kalau Anda pergi ke Thailand, negaranya kerajaan. Anda ngomong nggak jelas saja, mengkritik pemerintah, besoknya hilang. Itu adalah bentuk dari negara terlalu kuat. Jadi berbahaya sekali. Gitu. Yang kedua, kenapa demokrasi harus kita definisikan ulang? Karena demokrasi itu juga diancam oleh yang disebut dengan apa? Masyarakatnya terlalu kuat. Yang disebut dengan excessive populism kalau di dalam di dalam bahasa akademiknya. Masyarakatnya terlalu kuat. Masyarakat terlalu kuat itu apa? Contoh yang paling mudah untuk melihat bagaimana masyarakatnya terlalu kuat, ketika ada yang namanya mayoritas ingin semua yang mereka inginkan diwujudkan. Yang disebut dengan apa? Diktator mayoritas. Nah, diktator mayoritas ini berbahaya. Berbahayanya gimana? Mereka bisa bilang, pokoknya yang jadi presiden itu dari kelompok kami. Di Amerika, teman-teman pernah lihat George Floyd yang diinjek sama polisi, terus dia mati, orang kulit hitam, ya kan? Lalu kan semua orang kita ribut dengan Black Lives Matter ya, dengan situasi rasisme di Amerika. Kenapa seperti di Amerika punya masalah itu? Amerika punya masalah excessive populism, namanya apa? White supremacy. Supremasi kulit putih. Presiden Amerika yang pertama harus kulit putih, dan yang kedua Protestan. Gitu. Ini berbahaya juga untuk demokrasi. Apakah itu juga terjadi di Indonesia? Mungkin beberapa puluh tahun belakangan ada kecenderungan menuju ke sana. Begitu. Di kampus-kampus yang bukan negeri ya, kita lihat yang ada kan masjid kampus ya. Nah, tidak ada vihara kampus. Tidak ada gereja kampus gitu. Nah, itu bentuk-bentuk kecil dari kecenderungan kita bisa terjatuh menjadi excessive populism. Masyarakatnya terlalu kuat sehingga masyarakat itu yang harus didengar, yang lain harus ikut saya. Makanya kemudian di kita yang tidak boleh kan SARA ya. Karena apa? SARA itu bisa membuat excessive populism terjadi. Masyarakatnya bisa terlalu kuat atas dasar apa? Bisa atas dasar etnis. Teman-teman pasti pernah mendengar kata-kata yang mengatakan ini presidennya kok Jawa terus sih, gitu kan? Ya nggak?
Yang dari Indonesia Timur mana gitu loh. Lalu kan kita bilang Jawa sentris pembangunan kita kan, itu menunjukkan kita bisa terjatuh pada situasi itu dan itu berbahaya begitu. Nah itu adalah apa bahaya yang kedua yang membuat demokrasi kita harus kita definisikan lagi. Yang ketiga, kalau masyarakat dan negaranya sama-sama lemah, yang terjadi apa kalau masyarakat dan negaranya sama-sama lemah? Teman-teman bisa tahu yang terjadi klientelisme bahasanya. Klientelisme itu apa? Klientelisme itu adalah situasi di mana Anda baru bisa dapat kerja kalau ada saya. Ya kan? Anda bisa dapat bansos ini ya kalau kamu keluarga saya. Yang biasa disebut dengan apa? Ordal ya? Apakah itu hanya terjadi di level negara? Enggak. Kira-kira di kampus ada enggak? Di tempat kerja ada enggak? Di desa ada enggak? Ada. Situasi itu bisa membahayakan demokrasi gitu. Kalau kamu bukan kelompok saya, siap-siap Anda akan tergusur. Gitu. Jadi, di dalam situasi ini negara itu hanya bisa dikuasai oleh sekelompok orang yang punya patron banyak sekali, punya anak buah banyak sekali. Dalam pengertian lain, punya junior banyak sekali. Itu juga bisa berbahaya karena dia bisa membuat orang lain tidak bisa menjadi bagian dari dirinya, tidak bisa mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan gitu. Situasi ini terjadi di mana teman-teman? Di Filipina. Di Filipina ya, negaranya dikuasai oleh kelompok yang seperti ini yang basisnya penguasaan tanah. Mereka berawal dari apa? Mereka tuan tanah, tanahnya itu bisa ratusan hektar. Dan tuan tanah yang besar ini mereka berperang untuk menguasai negara. Kalau di Indonesia masih mending, nggak pakai senjata, bro. Di sana mafia-mafianya sudah berebut senjata. Mereka bisa perang-perangan, bukan perang-perangan, itu perang betulan. Perang betulan. Nah di Indonesia seperti apa situasinya? Di Indonesia situasinya, kita pernah mendengar cerita tentang raja-raja kecil kan? Orang-orang yang menguasai ekonomi sangat besar dan dengan itu dia bisa menggerakkan orang yang disebut dengan bos-bos lokal gitu ya. Don-don lokal, mafia-mafia lokal gitu. Yang kalau orang mau jadi apa-apa harus ke dia dulu gitu. Nah ini bisa terjadi, dia bisa menguasai jalur pemerintahan yang jadi kepala dinasnya keluarga dia, ya kan? Yang ngurusin bansos keluarga dia, yang ngurusin KPU keluarganya dia juga, ya kan? Yang bisa memasukkan Anda jadi PNS atau bukan keluarganya dia juga. Banyak studi-studi seperti ini yang namanya adalah local strongman, orang kuat lokal. Yang sekarang ya menjadi apa namanya? Dinasti. Bahasa lainnya itu. Dan itu berbahaya. Kenapa? Karena kita bisa terhambat untuk bisa menyalurkan hak kita sebagai warga negara. Nah, itulah kenapa demokrasi kita itu harus didefinisikan terus. Dan hal-hal seperti itu harus kita antisipasi supaya tidak terjadi di masa depan gitu. Jadi tidak ada itu urusannya Anda cum laude ya, lulusan dari universitas ternama di Indonesia ini dengan prestasi yang cum laude. Kalau Anda tidak punya dinasti, selesai. Orang-orang yang nggak perlu terlalu sekolah tinggi-tinggi, tapi keluarganya adalah keluarga begitu, dengan sangat mudahnya bisa mendapatkan posisi itu. Lalu kita mempersoalkan soal Indonesia masa depan, Indonesia yang seperti apa? Lalu kita ngomong soal keadilan yang bagaimana gitu ya. Itulah mengapa kemudian persoalan ini harus kita bicarakan sebagai warga negara, apalagi anak-anak muda, karena Anda yang akan memegang kepemimpinan masa depan. Kalau situasinya masih seperti ini, ya kita mundur lagi 40 tahun yang lalu.
ketika Orde Baru masih berkuasa kan, semua perusahaan BUMN, semua pemerintahan yang pegang juga bagian dari keluarga Cendana. Cuman berubah saja nama dan polanya, tapi esensinya tetap sama. Karena itu perjuangan untuk menegakkan demokrasi itu tidak akan pernah mati, dan demokrasi itu harus didefinisikan ulang dan terus menerus. Salah satu cara untuk mendefinisikan ulang demokrasi adalah belajar, kritis, diskusi, pergi ke jalan, membaca, dan seterusnya. Nah, kalau kita cuman ya udahlah begini saja sudah enak hidupnya, yang penting viral, ya selesai Anda. Nah Mas, saya kira tiga hal itu kenapa kita harus mendefinisikan ulang demokrasi kita. Kita harus membentuk ulang demokrasi kita, gitu ya. Nah, masih ada waktu atau? Nah, lalu kemudian teman-teman, demokrasi itu yang harus kita masalah tadi ya, tiga masalah demokrasi itu, jawabannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk membuat demokrasi kita menjadi lebih berkualitas? Di awal-awal tahun 2004 sampai 2009 ada satu lembaga riset tentang demokrasi di Indonesia mengatakan demokrasi kita jatuh jadi demokrasi yang prosedural. Prosedurnya aja demokrasi, isinya nggak ada gitu. Dan prosedur itu terus diupayakan agar supaya yang tadi teman-teman dan keluarga tadi itu bisa masuk lewat situ, dan secara prosedur oke gitu ya. Tapi secara kualitas enggak. Nah kalau seperti ini apa gunanya kita belajar serius-serius sampai stres di kampus ya? Baca buku dan seterusnya, nggak ada ininya gitu. Nah, untuk membuat demokrasi yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama, ada 3 jawaban ya. Yang pertama mengatakan begini, untuk bisa mencapai demokrasi yang bagus, yang berkualitas, kita harus namanya mereclaiming negara. Negara itu harus kita ambil alih dari orang-orang yang selama ini menguasainya. Rakyatlah yang harus mengambil alih posisi-posisi penting di dalam negara supaya negara itu berpihak kepada kepada masyarakat gitu. Sehingga yang jawaban pertama ini akan mengusulkan dan merekomendasikan Anda sebagai warga negara biasa ini aktif tuh di partai politik, masuk ke parlemen gitu, ikut pemilu dan seterusnya. Karena apa? Supaya legislatif dan eksekutifnya itu diisi oleh rakyat biasa seperti kita ini, tidak dimonopoli dan tidak didominasi oleh orang-orang yang sejak dulu sudah berkuasa karena keluarganya gitu. Karena itu sebetulnya kampus harus mendorong ini, harus mendorong Anda untuk bisa aktif berpolitik. Yang saya maksud dengan berpolitik bukan hanya ikut di partai politik ya, ada banyak hal. Ada masalah stunting, Anda harus terlibat dalam masalah stunting. Ada masalah apalagi ya, kemacetan sampah Jogja ini sampah, Anda harus ikut aktif cerewet gitu ya, untuk soal sampah ini seperti apa, harus kita kelola seperti apa dan seterusnya. Soal kebebasan berekspresi di kampus Anda harus bicarakan. Itu yang disebut dengan aktif gitu ya. Anda harus terlibat di situ. Nah, termasuk selain jalur-jalur elektoral, Anda harus terlibat dalam jalur-jalur yang lain. Harus aktif di media massa untuk menyuarakan persoalan-persoalan publik gitu. Yang terakhir jalan di Lampung ya. Nah, jalan di Lampung sekarang netizen itu lebih berkuasa daripada citizen. Kalau citizen itu pakai KTP, ya kan? Kalau netizen pakai akun. Nah, pakai akun atau pakai buzzer itu lebih didengar dan orang bisa ribut gara-gara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, demokrasi itu baik ya kalau negaranya baik gitu.
Negaranya tidak too strong, tidak terlalu kuat seperti tadi. Negaranya itu negara yang budiman. Negara budiman itu kayak gimana? Negaranya itu yang menyejahterakan. Dia hadir di mana-mana, responsif gitu ya. Terus akuntabel, profesional, negara yang melayani dan seterusnya. Nah, yang jawaban yang ketiga apa? Demokrasi itu akan menjadi berkualitas kalau ada keseimbangan antara negara dan masyarakat. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama kuat. Tapi persoalannya bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang antara negara dan masyarakat itu sama-sama kuat. Tapi sekarang gini deh, mari kita lihat sejarah Indonesia. Kita kembali ke pelajaran sejarah ya. Dulu namanya pelajaran sejarah zaman saya itu namanya PSBB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, sekarang saya akan belokkan menjadi Pendidikan Sejarah Perjuangan Demokrasi Bangsa. Nah, kalau di PSBB itu dulu ceritanya adalah pokoknya kehebatan TNI kita lah ya. Intinya itu gitu kan. Sekarang kita akan ubah menjadi kehebatan rakyat kita. Mari kita lihat teman-teman. Apa saja momen-momen paling traumatik dalam sejarah demokrasi Indonesia dalam berapa kita sudah merdeka? 70 tahun. 74 tahun lah, kira-kira begitu. Perjuangan demokrasi yang pertama adalah anti kolonialisme. Ya. Itu terjadi kapan? 1900 berapa? Berdirinya Budi Utomo. 28 ya, mulai Sumpah Pemuda, Budi Utomo sampai kemerdekaan Indonesia 1945. Itu perjuangan demokrasi yang pertama adalah anti kolonialisme. Dan kita punya Indonesia yang anti kolonialisme itu sekitar 20 tahun. Dari 1945 sampai 1960. Itu tuh Indonesia tuh. Indonesia yang anti kolonialisme atau demokrasi Indonesia yang anti kolonialisme. Di zaman itu Anda akan ketemu itu kosakata revolusi gitu ya. Sekarang kan jarang ya. Mungkin sekarang kata-katanya diganti viralisme itu. Dulu kata-katanya begitu, revolusi dan seterusnya. Karena apa? Yang dilawan adalah anti kolonialisme. Semua perusahaan milik pemerintah Belanda diambil alih, harus diurus oleh bangsa sendiri gitu. Kita harus berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita punya pemimpin besar namanya Soekarno dan dia mengatakan dia adalah pemimpin besar revolusi. Tapi itu adalah cerita tentang perjuangan demokrasi yang pertama. Nah, perjuangan demokrasi yang kedua apa? Perjuangan demokrasi yang kedua itu adalah perjuangan demokrasi yang anti demokrasi terpimpin. Anti demokrasi terpimpin. Dan kita tahu ada banyak sekali kekuatan yang tidak suka dengan Soekarno waktu itu. Karena apa? Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan itu bisa jadi fasisme, berbahaya. Lalu muncul kekuatan anak-anak muda untuk menjatuhkan demokrasi yang seperti itu. Ya, lalu kemudian kita punya Indonesia antara tahun 1966 sampai tahun 1998. Itu adalah Indonesia anti demokrasi terpimpin. Nah, mulai tahun 1999 sampai sekitar sekarang ini, demokrasi kita itu demokrasi anti otoritarianisme. Kita nggak mau lagi terulang seperti Orde Baru. Pemimpin harus dipilih secara demokratis, ada pemilihan langsung, ada desentralisasi, anti KKN, ya, urus pelanggaran HAM gitu ya. Lalu kemudian masyarakat harus terlibat dan seterusnya.
anti kekerasan terhadap negara, negara tidak boleh menjadi bagian dari kapitalisme dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira perjuangan demokrasi kita belum terlalu jauh. Tapi perjuangan itu yang membuat kita sekarang ini bisa hidup dengan kebebasan yang lebih besar. Tetapi yang saya mau bilang, di antara tahun 1999 sampai sekarang ada juga 3 momen traumatik yang mengancam demokrasi kita, yang membuat kita harus terus mendefinisikan demokrasi kita. Yang pertama adalah anti-militarisme. Teman-teman tahu anti-militarisme itu kemudian membuat kita bisa memilih Gus Dur sebagai presiden. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, kita sebagai masyarakat ini bisa enak gitu. Kita bisa keluar dari formalisme, kita bisa ngomong apa saja dan seterusnya gitu ya. Tetapi masyarakatnya menjadi terlalu kuat. Lalu kita menyaksikan ada konflik kekerasan di mana-mana, atas nama agama, atas nama etnis. Karena masyarakatnya terlalu kuat. Gitu. Dan negara tidak punya kekuatan seperti zaman Soeharto untuk langsung menembak. Di zaman Soeharto dulu ada namanya apa? Penembak misterius ya, Petrus. Anda nggak bener sedikit mati. Di masanya Gus Dur nggak bisa begitu, karena kita anti militerisme, gitu ya. Kekerasan sosial tidak terkendali di Ambon, di Sampit dan seterusnya. Nah, lalu kemudian itu berjalan sampai tahun 2004. Tahun 2004 kita menginginkan Indonesia yang keluar dari konflik sosial ini. Lalu kan kemudian kita memilih pemimpin yang militer gitu ya, tapi militernya itu nggak keras-keras banget. Lalu kita punya presiden namanya SBY kan, dia militer tapi punya intelektual gitu ya, nggak kelihatan sangar gitu, kelihatan apa kasih, ya, kelihatan sayang gitu, kelihatan sabar. Kalau ngomong kan teman-teman mesti kali Pak SBY ngomong ya pelan-pelan gitu ya. Dia menampilkan sesuatu yang kuat dengan militerisme, tapi di sisi lain dia harus menampilkan diri seramah mungkin gitu kepada masyarakat. Lalu kita punya imajinasi itu anti excessive populism tadi sampai 2014. Sampai 2014 kira-kira seperti itulah bayangan kita tentang Indonesia. Nah, di masa SBY ini kan negara jadi baik sekali ya. Cerita tentang BLT, bantuan langsung tewas itu. Itu mulai ada zamannya SBY. Di zaman sebelumnya tidak pernah ada cerita BLT itu. Itu terjadi waktu ketika apa? BBM naik, mahasiswa demo, lalu kemudian udah dikasih uang aja mereka ini yang biar bisa beli bensin gitu. Jadi negaranya baik sekali. Gitu. Lalu para aktivis masuk ke dalam negara dan dia mengelola apa namanya uang negara untuk macam-macam. Tapi yang penting mereka bisa masuk ke negara, soal kerjanya nggak usah terlalu dipikirin. Teman-teman tahu cerita tentang Hambalang ya, korupsi tentang Hambalang itu semua dikelola oleh kelompok-kelompok aktivis yang pada waktu itu mendemo, lalu masuk menjadi bagian dari negara, lalu kemudian dibagi-bagi, gitu. Nggak selesai nggak apa-apa, yang penting semuanya kebagian. Nah, baru tahun 2014 kita ketemu sama Jokowi kan. Jokowi itu apa? Anti elitisme kan dia. Dia muncul sebagai apa? Yang sederhana, yang merakyat gitu ya. Lalu yang bisa kerja. Nah, lalu kemudian kita punya tagline kampanye waktu itu namanya Indonesia adalah kita. Jokowi adalah kita. Karena dia membawa imajinasi demokrasi yang anti elitisme tadi itu. Yang rakyat banget gitu. Kalau teman-teman membaca sejarahnya Jokowi ini ya, dulu waktu dia jadi pengusaha, pakaiannya itu kayak CEO, pakai jas, ya kan, pakai sepatu pantofel, celananya klimis, itu dulu Jokowi gitu. Tapi karena kita semua masyarakat ini menginginkan Indonesia yang demokrasi, yang anti elitisme tadi, Jokowi itu harus duduk di situ.
Ketika dia duduk di situ, dia harus menampilkan diri seperti yang diinginkan oleh rakyat itu, yang sederhana. Itu kan ceritanya awalnya dia bertengkar sama Pak siapa? Gubernur Jawa Tengah itu, Bibit Waluyo. Pak Bibit Waluyo ya. Ya. Bibit Waluyo, cara dia memimpin sangat komandan. Kamu harus ikut apa yang saya perintahkan. Uang mau dibangunkan mau di Solo kok nggak mau, kamu ini goblok gitu kan. Lalu Jokowi menempatkan diri sebagai orang yang goblok itu, dan itu merepresentasikan rakyat yang digoblok-goblokin sama penguasanya itu loh. Jadilah dia sebagai orang yang mewakili keresahan kita semua sebagai rakyat ini, yang orang biasa kelihatan kurus karena kurang gizi gitu ya, kurang makan gitu ya, dan kita melihat dia tampil mewakili kita semua. Sampai tahun 2019 kita aman di dalam demokrasi yang seperti itu. Di tahun 2019 eksesif populisme tadi itu naik lagi dengan bentuk apa? Politik identitas kan? Politik identitas berbahaya sekali kalau ini terjadi gitu. Lalu kita lihat Jokowi di periode kedua dia masih sederhana, masih ini. Tapi kita lihat sekarang semua orang kalau bicara tentang agama harus moderasi gitu. Harus moderasi beragama. Itu ada di paper akademik, itu ada di disertasi, ada di dalam skripsi dan seterusnya. Kita menginginkan Indonesia yang seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang 2024 kita mau demokrasi seperti apa? Kita mau Indonesia yang seperti apa? Apa yang menjadi momen traumatik dari demokrasi sebelumnya? Teman-teman sudah lihat banyak sekali petisi dan seterusnya. Kita sedang mengkhawatirkan itu sebetulnya. Nah, sampai di situ sekarang Indonesia tengah didefinisikan ulang. Kita semua sedang bertengkar untuk menciptakan Indonesia pasca 2024. Jadi memang situasinya bikin pusing. Yang satu mengatakan kita harus berubah, ya kan? Yang satu kita harus tetap maju. Yang satu bilang kita harus lebih baik. Kita mau Indonesia yang mana, gitu ya. Nah, kita nggak tahu pasca tanggal 14 nanti akan seperti apa. Tapi itulah yang sekarang sedang terjadi, dan mungkin kita semua akan berada dalam posisi akan berhadapan seperti tahun sebelumnya. Di 2019 kan ada bilang ada cebong atau kampret. Iya. Nah, nanti kita akan sampai pada situasi itu. Anda mau Indonesia yang mana? Iya. Begitulah kira-kira cerita singkat pelajaran PSBB ya. Pelajaran perjuangan bangsa ya. Sejarah perjuangan bangsa, sejarah demokrasi bangsa. Kira-kira begitulah dongeng cerita yang mungkin berguna untuk merefleksikan situasi kita sekarang ini. Terima kasih, Mas Agung. Ya. Oleh tepuk tangan untuk kita. Terima kasih Bang Amin Tawari. Memang dalam sejarah pemuda ini selalu